Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Dunia berguncang dengan momentum yang menggelegar. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga, dan Qin Jingyu memegang palu batu, terus-menerus mengikuti binatang fantasi asal yang besar itu. Ayo cepat, Chen Ping berteriak keras. Ketika Ji Meiyan dan yang lainnya melihat ini, mereka bergegas maju satu demi satu. Dan binatang fantasi asal kecil itu berkerumun, kumpulan kegelapan yang pekat. Li Meiyan dan yang lainnya mundur saat bertarung, menarik binatang fantasi asal kecil ke samping. Chen Ping mengikuti Qin Jingyu untuk terus menyerang binatang fantasi asal besar. Dengan satu tamparan dari binatang fantasi asal besar, sebuah gunung runtuh. Tiba-tiba runtuh, Chen Ping dan yang lainnya berada di dalam raksasa ini. Di depan binatang fantasi besar itu, dia seperti semut. Dampak besar dari tamparan ini menyebabkan Qin Jing terbang mundur dalam sekejap. Chen Ping melompat dengan seluruh kekuatannya dan mencapai udara, lalu menggunakan teknik pedang 9 bayangan. Saya melihat beberapa Chen Ping yang identik muncul dari udara tipis di udara, mengayunkan pedang pembunuh naga di tangan mereka dengan sekuat tenaga, dan kemudian berkumpul bersama, menciptakan cahaya pedang yang menyilaukan. Cahaya pedang melewati tubuh besar monster hantu asli, menyebabkan monster hantu itu mengerang tanpa sadar. Melihat bekas luka muncul, asal-muasal unsur logam juga banyak menghilang saat ini. Chen Ping sangat gembira saat melihat ini. Dengan cara ini, setiap kali binatang fantasi asal terluka, kekuatan binatang fantasi asal akan sangat berkurang, dan beberapa asal logam di dalam tubuh akan hilang. Qin Jingyu juga menemukan ini, jadi sambil memegang palu batu, dia berjuang menuju asal-usul binatang fantasi itu. Buang tasnya. Tetapi pada saat ini, aura binatang hantu asal bergerak, dan sumber logam di sekitarnya menyerbu masuk, secara langsung menyembuhkan luka pada binatang hantu asal, dan auranya menjadi lebih kuat. Qin Gu terkejut saat melihatnya. Dia mencoba mengambil kembali palu batu yang diayunkannya, tapi sudah terlambat. Binatang fantasi asli meraung, dan menamparkan Qin Jingliang. Tubuh Qin Suyu seperti meteor, dan langsung ditembakkan, dan kemudian seluruh orang itu tertanam di dalam tubuhnya. Ke pegunungan, tubuh Qin Jingyu tidak dapat bergerak di gunung untuk sementara waktu. Sekarang, terserah pada Chen Ping untuk membunuh binatang fantasi asal ini. Chen Ping melihat binatang fantasi asal yang besar itu dan berpikir keras. Masuk akal jika monster fantasi asal ini semuanya dipadatkan dari asal-usul tanpa pemilik, dan mereka seharusnya tidak memiliki karakteristik monster-monster. Kecerdasan spiritual tidak memiliki kesadaran mandiri. Selama binatang fantasi asal ini dibunuh dan aura asal menghilang, binatang fantasi asal tidak akan ada lagi. Tapi sekarang binatang fantasi asal-usul yang besar ini benar-benar dapat menggunakan asal-usul tiang gunung ini untuk memulihkan dirinya sendiri. Ini terlalu tidak normal. Dari sudut pandang ini, selama monster fantasi asli ini tidak dapat dibunuh sekaligus, ia dapat mengeksploitasi asal-usulnya tanpa henti. Bukankah keberadaan yang tak terkalahkan dapat memulihkan aura sumber? Chen Ping percaya bahwa pasti ada sesuatu yang belum dia temukan di tiang gunung ini. Alasan mengapa binatang fantasi sumber besar ini dapat memperbaiki dirinya sendiri sangatlah mustahil. Barang ilusi asli ini adalah itu sendiri suatu tindakan, karena aslinya. Mustahil bagi binatang hantu yang terkondensasi dengan aura aslinya untuk memiliki kesadaran seperti ini. Ini seharusnya menjadi sesuatu yang mengendalikan binatang hantu asli sekarang untuk menghancurkan binatang hantu asli. Sepertinya kita perlu menemukan benda ini. Justru karena hal inilah aura asli di tiang gunung dapat diringkas menjadi binatang fantasi, dan itu. Tapi aura asli dari tempat lain tidak berfungsi. Tapi tiang gunung ini sangat besar. Jika Anda ingin tahu apa yang mengendalikan binatang fantasi asal mula yang besar ini, itu lebih sulit daripada naik ke langit.
Chen Ping tidak tahu sekarang. Sebelum Chen Ping bisa memikirkan cara, monster fantasi asal yang besar itu telah melancarkan serangan. Tidak sabar menunggu Chen Ping menemukan cara untuk menghadapi dirinya sendiri. Saya melihat telapak tangan binatang fantasi asli menekan ke arah Chen Ping seperti gunung. Chen Ping buru-buru menggunakan sihir luar angkasa, dan dia seharusnya melarikan diri dari telapak tangan binatang fantasi asli, dan kemudian mulai melarikan diri menuju kedalaman tiang gunung. Setelah melihat ini, monster hantu asal besar itu langsung mengejar Chen Ping. Ketika Li Meiyan melihat Chen Ping dikejar oleh monster hantu asal besar, dia langsung menjadi cemas. Dia tidak ingin menjadi janda setelah mengabdikan dirinya untuk Chen Ping. Ji Meiyan melompat dengan pedangnya dan menyerang binatang fantasi asal yang besar itu. Dia berencana untuk memusatkan perhatian binatang fantasi asal itu pada dirinya sendiri. Li Meiyan menebas monster hantu asli dengan pedang, tapi itu tidak melukai monster hantu asli sama sekali. Sebaliknya, dia sendiri terlempar oleh kekuatan kejutan balasan yang sangat besar dari monster fantasi aslinya. Segera setelah itu, monster fantasi asal meraung dan menamparkan Ji Meiyan dengan telapak tangan. Chen Ping, yang awalnya melarikan diri, melihat ini dan muncul dalam sekejap, dia menarik Ji Meiyan dan melarikan diri, nyaris tidak bisa melarikan diri. Pukulan dari binatang fantasi asli. Itu terlalu berbahaya. Kenapa kamu mengejarku? Chen Ping berkata pada Li Meiyan. Aku tidak takut kamu dalam bahaya, tapi aku tidak ingin menjadi janda. Kata Li Meiyan. Ketika mendengar kata, janda Chen Ping tertegun sejenak. Dia lebih bersifat laki-laki terhadap Ji Meiyan, lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang itu dan tidak bisa berbicara tentang perasaan. Saya tidak menyangka Ji Meiyan akan berpikiran seperti itu. Bukankah mereka mengatakan bahwa wanita di dunia dewa dan manusia berpikiran terbuka dan tidak mempermasalahkan apapun antara pria dan wanita? Apa yang kamu lakukan sambil berdiri di sana? Cepatlah ke sana. Ji Meiyan mendorong Chen Ping yang tertegun. Chen Ping sadar, menarik Ji Meiyan dan berlari menuju kedalaman tiang gunung. Tepat ketika Chen Ping dan Ji Meiyan sedang melewati puncak gunung, mereka mendengar seseorang berteriak minta tolong. Chen Ping melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah Qin Jingyu. Pada saat ini, Qin Jing tertanam di gunung dengan seluruh tubuhnya. Di dalam, tidak ada cara untuk keluar. Biarkan dia sendiri, ayo pergi. Ketika Ji Meiyan melihat ini, dia menarik Chen Ping dan pergi, tidak peduli sama sekali tentang Qin Jingyu. Bahkan jika Ji Meiyan tidak memberitahunya, Chen Ping tidak akan datang untuk menyelamatkan, dia juga tidak memiliki persahabatan dengan Zhu Gong. Dia tidak akan peduli dengan Feng Jing ini. Binatang fantasi asal mula yang besar mengejar Chen Ping dan Li Meiyan dari belakang. Ketika kedua orang itu melarikan diri ke bagian terdalam dari tiang gunung, mereka menemukan bahwa itu adalah jalan buntu, puncak gunung yang besar menghalangi jalan, dan di puncak gunung, ada sebuah gua. Aura asli di dalam gua dimuntahkan seperti air mancur. Chen Ping membuka ruang aslinya dan merasakan beberapa aura asli, sehingga dia benar-benar bisa merasakan aura asli yang kuat di dalam gua. Sepertinya aura asli di tiang gunung terkondensasi menjadi binatang fantasi, dan itu seharusnya ada di sini. Kata Chen Ping dan berjalan menuju gua. Better Life tidak mengerti apa yang dimaksud Chen Ping, tapi dia mengikutinya. Melihat Chen Ping dan Li Meiyan berjalan ke dalam gua, binatang fantasi asal yang besar itu menjadi cemas dan terus mengaum. Diikuti dan dikejar ke dalam gua. Kali ini, Chen Ping dan Ji Meiyan diblokir di dalam lubang dan tidak bisa keluar. Melihat binatang fantasi asal yang mengejarnya, Li Meiyan sedikit bingung dan berkata, "Mengapa kamu membawaku ke dalam gua? Sekarang gua itu diblokir, dan aku bahkan tidak bisa melarikan diri. Pasti ada harta karun di gua ini. Selama kita mendapatkan harta karun ini, kita akan punya cara untuk menghilangkan asal-muasalnya." Itu adalah binatang fantasi. Chen Ping berkata pada Ji Meiyan.
Li Meiyan tidak mengerti apa yang dibicarakan Chen Ping, tapi sudah seperti ini, jadi dia hanya bisa melanjutkan menuju gua. Segera, mereka berdua tiba di tempat di mana binatang fantasi asal yang besar itu tergeletak. Masuk lebih dalam. Tempat ini sangat besar, Chen Ping dan Ji Meiyan sekecil semut di sini. Dan rasa aslinya di sini lebih kuat lagi. Ada di sini. Binatang fantasi asli di tiang gunung di luar terbentuk di sini dan kemudian habis. Kata Chen Ping, bagaimana kamu tahu? Ji Meiyan memandang Chen Ping dan bertanya. Bagaimanapun, Chen Ping bukan dari keluarga Ji, jadi bagaimana dia bisa mengetahui tanah leluhur keluarga Ji dengan baik? Tebakan, Chen Ping tersenyum ringan. Ji Meiyan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Chen Ping. Mereka semua diblokir di sini oleh binatang fantasi asli, dan dia masih ingin menebak. Kami berdua berpencar untuk mencari sesuatu yang berbeda di sini. Kupikir pasti ada sesuatu di area ini yang memadatkan aura asli menjadi binatang fantasi. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melompat dan melihat ke arah tempat kosong di depannya. Melihat ini, Li Meiyan pun pergi ke arah lain. Binatang fantasi asal meraung, dan kemudian bergegas menuju Chen Ping dan Ji Meiyan. Tampaknya menghalangi keduanya untuk mencari. Pergilah dan temukan dia, aku akan menahan orang ini. Ketika Chen Ping melihat ini, dia berkata pada Ji Meiyan, saya tidak tahu apa itu, bagaimana cara menemukannya. Li Meiyan tampak bingung, dia tidak tahu apa itu, bagaimana dia bisa menemukannya. Lihat saja kemana-mana, pasti ada sesuatu yang aneh di sekitar benda itu, dan kamu pasti bisa menemukannya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia memegang pedang pembunuh naga dan mulai bertarung langsung dengan monster fantasi aslinya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan dengan berkah dari asal mula sistem logam, cahaya dari tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan menjadi lebih terang, dan ada busur listrik yang menyala-nyala. Asal-usul logam ditambah asal mula guntur dan kilat, ini adalah kombinasi terbaik. Untuk menahan binatang fantasi asal ini, Chen Ping juga mengerahkan semua kekuatan yang bisa dia gunakan. Sangat tidak mungkin untuk membunuh binatang fantasi asal ini di sini. Lagi pula, aura asal di sini sangat penuh. Selama binatang fantasi asal ini terluka, sejumlah besar aura asal akan segera ditambahkan untuk memperbaiki lukanya. Jadi di sini, binatang fantasi dalam game ini adalah keberadaan abadi. Yang bisa dilakukan Chen Ping hanyalah menyeret keluar monster hantu yang keras kepala ini sebanyak mungkin dan membiarkan Li Meiyan segera menemukan sesuatu untuk mengendalikan monster hantu ini. Chen Ping mengikuti binatang fantasi asli untuk bertarung, sementara Li Meiyan tampak cemas dan mulai mencari. Segera, dia menemukan bahwa di tengah gua besar ini, sepertinya ada cahaya yang bersinar berbeda dari tempat lain. Ji Meiyan buru-buru melompat ke bawah. Ketika dia mendekat, dia menemukan bahwa itu adalah batu seukuran telur yang memancarkan cahaya. Dan di sekitar batu, bayangan dengan garis perlahan mengeras. Ji Meiyan melihat dengan cermat dan menemukan bahwa garis besar itu sebenarnya adalah binatang fantasi asli. Binatang fantasi asli ini mengeras dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Melihat ini, Ji Meiyan tahu bahwa inilah yang dicari Chen Ping. Binatang fantasi asli ini juga dibentuk dengan memadatkan nafas asli dengan batu ini. Li Meiyan berteriak keras. Chen Ping mendengar teriakan Li Meiyan dan menoleh untuk melihat. Tapi saat perhatiannya teralihkan dan menoleh, monster fantasi asal yang besar itu menamparnya dengan telapak tangan. Chen Ping tidak bisa mengelak dan langsung ditembak. Bahkan jika Chen Ping mencoba yang terbaik, dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa saat menghadapi monster fantasi asli yang besar. Orang ini tidak terkalahkan dan tidak bisa dibunuh. Melihat ini, Li Meiyan melompat untuk menyelamatkan Chen Ping. Jangan datang, Chen Ping berteriak dengan tergesa-gesa. Dia memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, bahkan jika dia ditampar oleh fantasi aslinya,
itu akan baik-baik saja, tetapi jika Li Meiyan adalah 1. Jika dipukul dengan tamparan, itu akan berbahaya. Tapi bagaimana Ji Meiyan bisa mendengarkan Chen Ping? Dia sangat cemas sehingga dia hanya ingin menyelamatkan Chen Ping. Tapi saat Ji Meiyan melompat, monster fantasi aslinya meraung dan hanya menghela nafas, menjatuhkan Ji Meiyan. Tubuh Li Meiyan jatuh dengan cepat, dan dia terjatuh dengan keras ke atas batu. Ji Meiyan memuntahkan seteguk darah, dan sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya. Darah menginfeksi batu itu dan dengan cepat diserap oleh batu itu. Perlahan, cahaya yang dipancarkan oleh batu itu berubah menjadi merah, dan binatang fantasi asli yang akan mengembun. Semua menghilang, tubuh Li Meiyan perlahan melayang, dan binatang fantasi asal yang besar itu tampak sedikit ketakutan ketika melihat batu merah itu.